Gimana sih caranya prompting tapi buat AI automations dan AI agents? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas AI prompting tapi spesifik untuk AI agent dan juga AI automations. Ini platformnya kita akan gunain software atau app namanya Make.com. Mungkin kalau teman-teman udah ngeliat video-video sebelumnya atau ada materi yang udah kalian dapat, itu udah kalian pelajarin ya sebelumnya Make.com itu seperti apa, terus kenapa kebutuhannya Make.com, terus banyak mempelajari detail-detail kayak data, terus juga konekin ChatGPT ke Make.com. Nah, kali ini spesifik ke prompting. Mari kita langsung mulai. Kalau teman-teman udah ngekonekin ya, ngekonekin ChatGPT-nya, kalian buka dulu, bikin create completions di sini. Nah, ini udah connect ya ChatGPT-nya. Kalau belum, kalian bisa lihat video sebelumnya. Di sini ada create chat completions, terus kalian bisa pilih model. Modelnya itu GPT serah sebenarnya ya, kalian bisa pilih aja. Untuk yang ini gue bisa GPT 4.1. 4.1. Oke. Nah, pertama-tama yang kalian perlu ngerti adalah messages. Ini di semua LLM pasti ada ini, kalian bisa tambahin. Nah, role-nya itu ada 4 sekarang. Ada user, ada assistant, developer system, dan juga tools. Karena ini untuk AI agent ya, dan MCP. User, standarnya semuanya akan gunain user. Di user ini teman-teman bertindak seperti kayak, oke, gua ngasih perintah lu sebagai yang minta gitu, contohnya gitu ya. Contohnya kayak kalian ngechat aja di ChatGPT itu role-nya itu user. User minta ke LLM. Di sini kayak bisa aja langsung semuanya. Terus juga ada yang namanya developer atau sistem. Nah, developer atau sistem ini kayak misalnya di sini biasanya nggak ngasih tugas ya, tapi lebih kayak ngedefine. Ngedefine misalnya, oh identitinya siapa lah, terus juga ngedefine konteks biasanya sistemnya, atau ngedefine output itu bisa di sistem juga. Nah, kalau di assistance biasanya itu buat kasih contoh-contoh. Kalau misalnya teman-teman di assistant, di sini teks kontennya diisinya sama contoh-contoh. Terus juga ada tool di sini. Tool di sini ya sama lah ya, kalian naruh AI toolsnya nanti diisi di teks kontennya di sini. Juga ada tool call ID di sini. Nah, apakah ini satu-satu doang bisa ya? Enggak, teman-teman. Di sini teman bisa nambah default system, bisa tambah lagi usernya, role-nya user, tambah lagi role-nya assistant, terus tambah lagi dengan tools. Nah, ini sesuai kebutuhannya kalau mau nambahnya. Pada dasarnya sih nggak butuh sebanyak ini. Kalau misalnya butuh sebanyak ini biasanya untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Sebenarnya kalau pakai user aja juga udah cukup. Oke, nextnya adalah completion tokens. Nah, completion tokens ini adalah outputnya. Outputnya bakal seberapa bolehnya limitnya. Standarnya itu ada di 2048, tapi kalau misalnya ternyata kalian mau melimitasi jawabannya karena nggak butuh banyak-banyak aja, misalnya kayak, oh outputnya gue cuma mau 3 kalimat, ya mungkin bisa aja tulis 50 atau 150 tokens atau 500 tokens, itu juga udah lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu nih, dan bisa dibikin default di 2048, atau kalau misalnya takut kayaknya kurang, kalian bisa hapus aja dan ini limitnya terserah dari ChatGPT yang outputnya seberapa. Terus kalian bisa klik Show Advanced Settings di sini. Nah, di Show Advanced Settings ada uh, beberapa settingan yang mungkin teman-teman perlu perhatiin. Yang pertama itu ada response format. Response format itu ada dua, ada text dan JSON object. Nah, kalau response format standarnya itu adalah text. Jadi yang keluar, oh udah kata-kata kalimat aja. Atau yang kedua, JSON object. Nah, JSON object ini, jadi kalau misalnya teman-teman promptingnya itu pingin outputnya adalah logic base atau JSON object atau JSON code, nah kalian bisa nih response-nya JSON object. Tapi di sini di user, kalian perlu ngasih perintah kayak output will be in JSON format. Atau bisa aja output akan dalam JSON format. Intinya perlu dikasih tahu di perintah atasnya kalau outputnya bakal JSON. Baru bisa dipilih JSON object. Terus juga kalian bisa pilih
parse JSON response atau tidak. Parse itu jatuhnya kayak, oke, kalian kan dapat tuh satu bundling kayak kode. Mungkin kayak, eh mungkin sebelumnya ya, ini mungkin akan gue tunjukin deh. Misalnya JSON code kayak gini nih. Nah ini bisa dipecah nih jadi satu-satu nantinya. Oke, nah itu namanya parse JSON. Bisa kalian pilih yes atau no. Temperatur, kalau misalnya temperaturnya satu, berarti ini bakal random. Hasilnya itu akan benar-benar depend oleh ChatGPT, OpenAI, atau LLM. Tapi kalau misalnya kalian kurangin nih temperaturnya jadi 0,2 dan kalian kasih contoh outputnya bakal seperti kalimat A, nah AI-nya akan nge-identify outputnya sesuai dengan contoh yang kalian berikan. Oke? Jadi itu bedanya ya. Kalau 0,2 semakin dimirip-miripin dengan contoh yang kalian berikan. Kalau dikasih satu, nah ini ChatGPT akan kayak lebih kreatif untuk ngeluarin ide-idenya. Oke, kita save dulu kali ya. Ini contoh doang. Atau gue close dulu. Oke, oke nih tadi udah jelasin. Nah sekarang untuk struktur prompt-nya. Struktur prompt itu ada dua. Ada simple structure prompt sama ada long structure prompt. Sebenarnya dua-duanya ini sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya yang khas tugasnya itu nggak butuh sesuatu yang kompleks, mungkin kalian bisa bikin pakai simple structure prompt. Contohnya di sini adalah buat caption untuk produk fashions. Ya udah captionnya jelas aja gitu, dan metriknya juga nggak terlalu ribet gitu. Kamu adalah copywriter fashion yang berpengalaman. Ini ada identity-nya. Text instructions-nya adalah buat caption Instagram yang engaging untuk produk fashion. Example-nya ada contohnya di sini, terus ada variable kontennya. Ini ada di short from example di sini. Sebelumnya kita ada belajar tentang basic trigger atau tools ya. Kita setup dulu di sini, udah gua setup. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu cara bikinnya, kalian tinggal klik tools di sini. Terus di sini ada basic trigger. Nah di basic trigger ini tinggal tambahin, misalnya name, nama underscore produk. Terus value-nya kalian tulis saja apa gitu kan. Tambahin lagi mungkin apa tadi, gue lupa, sorry, di sini tuh target audience. Sini target audience. Nah taruh aja misalnya value-nya apa. Misalnya value-nya white collar. Oke. Nah nanti tinggal di run this module. Nah dia hasilnya akan begini nih. Jadi kayak ngebikin apa ya, data palsu lah, data input palsu sesuai dengan custom. Ini biasanya buat testing sih, tahap testing. Oke, gue delete. Sih udah nama produk, mungkin gue ganti nama produknya jadi apa ya? The Detos, Detos kali. Target audiensnya adalah white collar mungkin ya. White collar ini kayak karyawan, white collar. Umur umur 25 sampai 35, kerja di SCBD misalnya nih. Tonnya mungkin minimalis ya, biasanya kalau orang minimalis, elegan, terus korporat mungkin. Korporat. Oke, kita save. Terus di OpenAI-nya, kalau misalnya kalian lihat di contohnya, ini kita akan ngikutin plug. Jadi pertama ada identity, kamu ada copywriter fashion yang berpengalaman. Text-nya adalah buat caption Instagram yang engaging untuk product fashions. Terus contohnya kamu percaya diri dan koleksinya baru. Produk detailsnya, nah ini kalian tinggal tambahin aja ya. Mungkin kalau awal-awal kalian perlu kayak run this module dulu. Oke, kalau udah, ini kan udah ada ya. Baru nanti di sini nama produknya kita tinggal masukin, tinggal diklik. Terus target audience juga sama, tinggal diklik. Tonnya juga sama. Jadi gue kasih produk details di sini, max completion tokens 2048. Jadi ini untuk short form doang ya. Short formnya tipenya seperti ini, jelas. Satu tes doang, nggak terlalu ribet. Kita tinggal klik di sini run once. Dan kita akan punya hasil outputnya seperti ini. Upgrade gaya kerja tanpa effort berlebih. Detos, pilihan elegan untuk profesional muda di pusat kota. Terus dikasih juga hashtag-hashtagnya.
Oke, ini results-nya. Terus kita akan ke long prompt example. Nah, kalau long prompt example biasanya untuk tugas yang lebih kompleks ya. Misalnya di sini ada tujuh long structure prompt, ada identity, objective, context, text instructions, examples, variable content, ada rules juga. Nah, di sini juga ngasih tahu limitasi-limitasinya ya, limitasi-limitasinya yang harus diikutin oleh AI-nya. Sama kita kasih pilihan di sini brand name. Ini gua ngaco sebenarnya, cuman ya kalian bisa coba nanti. Udah jelas, save. Kita ikutin di sini. Nah, identity adalah kamu adalah senior marketing strategis dengan 10 tahun pengalaman di industri fashion. Objektifnya meningkatkan engagement rate Instagram hingga 15% melalui caption yang compelling. Jadi sebenarnya tugasnya sama. Sama-sama bikin captions antara short prompt sama long prompt. Cuma bedanya kalau short prompt mungkin hasilnya kayak ya udah terserah LLM aja. Kalau di sini di long prompt kita bikin captions yang mungkin lebih strategi. Oke, brandnya kita kasih konteksnya, terus dikasih goalsnya harus mencapai 15% gitu kan. Terus dikasih tahu brand ini adalah brand fashion, sustainable, follower 50K, engagement rate saat ini 3%. Terus ada analisis tone brand buat caption dengan hook yang kuat, sertakan konteksnya yang relevan. Contohnya nih, ini dikasih contoh, terus kan produk detailsnya juga kita masukin di sini. Terus ada rules-nya. Nah, rules ini adalah contoh apa ya? Limitasi-limitasi AI-nya. Pokoknya gue mau outputnya itu seperti ini. Lo harus ikutin rules-nya seperti ini gitu. Maksimal 150 karakter, hindari kata sell, gunakan 3 sampai 5 hashtags, tone harus optimis tapi tidak berlebihan. Nah, ini satu rules yang sebenarnya gue tambahin ya. Karena biasanya kalau nggak ditaruh di sini, dia akan kayak ngasih baik terima setelah menganalisa. Jadi kayak ChatGPT kayak ngeluarin kata-kata dia sendiri. Nah, gue nggak mau, gue cuma mau outputnya aja gitu. Nggak perlu kayak ChatGPT ngejelasin ulang. Jadi biasanya gue ketaruh do not put system intro and outro messages. Ini menghindari ChatGPT, OpenAI atau LLM lainnya ngeluarin kata-kata pembuka dan kata-kata penutup. Oke, save. Kita tinggal run once. Nah, kita lihat hasilnya. Kulit dewi dan sehat. Yes, rawat dengan 2 mat moisturizer vegan yang peduli bumi. Siap glowing tanpa kompromi. Nah, ada emoticon, ada 2 mat glow, beberapa hashtagnya lagi. Jadi begini ya kalau misalnya kita mau pakai short prompt sama long prompt dan penggunaannya di mac.com. Sebenarnya nanti kalau teman-teman mau bikin yang lebih kompleks lagi, kayak misalnya AI agent, itu bakal terpecah tuh atau yang kita sebut dengan yang namanya prompt chaining. Jadi saat nggak semua tugas tuh nggak dikerjain oleh satu AI. Bisa aja kalian butuh beberapa AI untuk ngebikin ini. Misalnya di sini ada, oh sorry, gue bikin. Gue save dulu deh. Gue nggak boleh message. Pokoknya gue bikin user aja deh. Oke, save dulu. Oke, sorry salah guys. Jadi namanya prompt chaining. Prompt chaining ini kita nge-breakdown ya dari tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Kalau misalnya di sini gue kasih contohnya ya. Misalnya di sini kita mau bikin script and caption copywriting automations. Nah, gue pisah ini AI-nya dari script copywriter, LinkedIn copywriter, terus juga di sini tuh gue lupa ini untuk apa. Ini kayaknya caption deh, caption. Terus di bawah juga ada Instagram captions. Nah, jadi pisah ini beda-beda tugas-tugasnya. Kalau dijadiin satu biasanya itu berantakan untuk tugas yang kompleks kayak gini. Nah, contohnya nih ada LLM 1 ya, processing output. Misalnya analisis target audience, outputnya demographic insight. Atau terus ada dua nih AI-nya. Strategi berdasarkan insight, output marketing plan. Nah, LM3 copy berdasarkan strategi, output finalnya konten gitu kan. Ini lebih memfokuskan setiap AI itu berdasarkan kebutuhan. Bisa aja kayak misalnya di sini gue cuma butuh kayak rename-nya adalah check schedule. Jadi AI ini akan ngecek schedule.
Tapi yang di sini adalah rename book schedule. Jadi dipisahin biar nggak berantem tuh atau nggak bingung AI-nya. Jadi AI itu harus dikasih tugas yang jelas secara logiknya. Kalau enggak dia akan berantem. Atau hasilnya jadi yang kita sebut halusinasi. Buat teman-teman yang pingin lihat video lainnya atau kompilasi yang lainnya bisa lihat dari video sebelumnya atau yang udah punya e-booknya bisa dibaca-baca dan lanjut ke materi selanjutnya karena materi selanjutnya kita akan membahas tentang AI agent. Oke, see you next time. Bye. Nah, sekarang kita udah ada di tahap yang paling exciting yaitu AI agent.